Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami banggakan anak-anakku sekalian yang berada di rumah, atau bila ada Bapak Ibu wali murid kelas 7 baru di SMP Negeri 32 Gresik yang kami hormati. Pertama, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMP Negeri 32 Gresik. Kami selaku kepala sekolah di SMP Negeri 32 Gresik mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu wali murid dan anak-anak sekalian untuk mau bergabung untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMP Negeri 32 Gresik. Kami berjanji akan menjaga amanat Bapak Ibu wali murid kelas 7 baru di SMP Negeri 32 Gresik, menjaga amanat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kami akan menjadikan anak-anak sekalian anak-anak yang cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. Anak-anak sekalian, selamat datang di dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MPLS di SMP Negeri 32 Gresik. Selamat mengikuti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak selaku kepala sekolah akan menyampaikan visi dan misi SMP Negeri 32 Gresik. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Sofwan Al-Bishairi, beralamat di Petien, Wadeng, Sedayu. Bila ada kesempatan, bila lewat daerah Bapak Ibu guru, silakan mampir di tempat Bapak guru. Anak sekalian, selanjutnya pada kesempatan ini, sebelum masuk ke visi misi, Bapak ingin sekedar memperlihatkan pintu gerbang utama di SMP Negeri 32 Gresik. Inilah anak-anak sekalian, pintu gerbang kebanggaan kita semuanya. UPT SMP Negeri 32 Gresik. Juga ada di pintu gerbang tersebut kakak-kakak kalian kelas 8 dan kelas 9. Juga sekilas Bapak akan perlihatkan dalamnya SMP Negeri 32 Gresik. Demikian indah, demikian rindangnya. Kami harapkan apabila nanti anak-anak bisa hadir di sekolah, suatu saat nanti apabila kondisi pandemi COVID-19 sudah berakhir, anak-anak
belajar di sekolah, menikmati keindahan sekolah, rindangnya sekolah, sejuknya sekolah, anak-anak bisa kerasan. Berikut sekilas gambaran wajah-wajah Bapak dan Ibu guru yang ada di SMP 32 Gresik beserta tata usaha di sekolah kita. Untuk perkenalnya nanti akan ada sesi tersendiri, namanya siapa, mengampu mata pelajaran apa, akan dijelaskan oleh narasumber yang lain. Terus sekedar. Nah, ini lebih jelasnya lagi, ibu-ibu guru, ibu-ibu tata usaha yang berada di sekolah kita. Siap mengajar anak-anak, siap membimbing anak-anak, siap mendidik anak-anak sekalian menjadi anak-anak yang cerdas dan terampil. Anak sekalian, sebelum kita masuk ke acara visi dan misi, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi sebentar agar kita fresh, kita semangat untuk mengikuti materi-materi selanjutnya. Oke? Lagu ini anak-anak kudu bisa. Dan apabila suatu saat nanti kita bertemu, anak-anak, saya ingin dengar suaranya. Oke? Coba Pak Guru dulu yang nyanyi ya. Judulnya lagu SMP 32 Gresik. SMP 32 bangkitlah. SMP 32 majulah. SMP 32 sekolah milik kita. Jayalah, jayalah selamanya. Oh yeah. Sekali lagi. SMP 32 bangkitlah. SMP 32 majulah. SMP 32 sekolah milik kita. Jayalah, jayalah selamanya. Oke. Demikian anak-anak sekalian. Coba nanti kalau santai-santai bisa menyanyi sendiri sambil mendengarkan rekaman Bapak. Oke. Anak sekalian, selanjutnya kita masuk ke materi visi dan misi SMP Negeri 32 Gresik. Sebelumnya tentunya anak bertanya, apa sih visi itu Pak? Apa sih visi itu Pak? Misi itu Pak? Oke. Anak sekalian, visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah organisasi. Juga visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi atau organisasi. Bisa juga visi itu adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Masa depan yang ingin dicapai. Visi. Apa sih visi SMP Negeri 32 Gresik? Misinya adalah terwujudnya sekolah unggul dalam iptek yang berlandaskan impact melalui pembelajaran yang profesional dan berwawasan lingkungan. Terwujudnya sekolah yang unggul dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berlandaskan iman dan takwa melalui pembelajaran yang profesional dan berwawasan lingkungan. Itu visi kita, anak-anak. Nah, selanjutnya ada misi.
Misi itu apa sih, Pak? Misi adalah penjabaran dari sebuah misi. Atau misi adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi utama tadi. Jadi, langkah-langkah yang bisa diambil untuk merangsang adanya pencapaian visi utama. Namanya visi. Dari visi tadi, maka visi misi SMP Negeri 32 Gresik adalah sebagai berikut. Ada 8 misi. Yang pertama adalah mengoptimalkan kemampuan pembelajaran agama dalam rangka pelaksanaan pengamalan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Misi yang pertama. Nah, misi yang kedua, mengoptimalkan penyiapan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Misi yang ketiga, mengoptimalkan penyiapan perangkat kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan konseling. Misi yang keempat, meningkatkan prestasi hasil belajar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Misi yang kelima, meningkatkan komitmen seluruh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya. Misi yang keenam, memenuhi sarana dan prasarana yang layak, nyaman, dan aman sesuai standar. Misi yang ketujuh, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS serta pelaporan yang terbuka. Nomor 8, melaksanakan pengembangan budaya yang berwawasan lingkungan. Anak sekalian, dari misi ini akan dibentuk tujuan sesuai nomor urut pada misi tersebut. Tujuannya nomor 1 adalah peserta didik mampu mengamalkan ibadah dengan benar. Apa yang dilakukan, apa program SMP Negeri 32 Gresik agar peserta didik mampu mengamalkan ibadah dengan benar? Anak-anak sekalian, kegiatan di SMP kita adalah dalam bidang agama. Ini yang pertama. Pagi hari jam masuk pembelajaran adalah jam 7. Namun anak-anak sudah hadir di sekolah, sudah harus datang di sekolah pukul 6.45 atau pukul 7 kurang 15 menit. Di situ kita akan melaksanakan mengaji bersama atau literasi mengaji bersama. Di sini sekalian, anak-anakku yang sudah mahir, sudah fasih dalam membaca Al-Quran, bisa berkelompok membentuk kelompok tadarus, satu membaca, yang lain menyimak. Kalau anak-anak yang belum mampu akan dibimbing bapak dan ibu guru. Selain itu, kegiatan-kegiatan agama untuk membimbing kalian di bidang beribadah, yaitu sholat. Pagi hari kita melakukan sholat duha berjamaah, kemudian dilanjutkan berjamaah pada waktu sholat duhur. Setelah sholat duhur berjamaah, kita akan melakukan kultum atau kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit ini akan digilir mulai kelas 7, kemudian kelas 8, kelas 9. Berurutan dari nomor 1, 2 sampai selesai. Bagaimana prosesnya anak-anak sekalian? Anak-anak akan dibimbing
Bapak Ibu guru bagaimana caranya mengambil materinya. Kemudian bagaimana cara menyampaikannya. Nah, insya Allah dalam latihan 1, 2, 3 kali selanjutnya anak-anak akan mampu tampil. Semua ini melatih anak-anak sekalian di bidang beribadah. Lalu selanjutnya adalah tujuan yang kedua, sekolah menyiapkan dokumen rencana kerja dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekolah membuat pedoman rencana kerja agar sekolah kita mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan yang ketiga adalah seluruh pendidik, Bapak Ibu guru mampu menyusun pengembangan kurikulum, mampu mengembangkan model pembelajaran CTL, model pembelajaran kooperatif, dan model pembelajaran saintifik. Apa anak CTL itu? Model pembelajaran CTL itu, anak-anak sekalian, adalah model pembelajaran yang membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap kehidupan kalian sehari-hari. Atau konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan menghubungkan antara pengetahuan yang dimiliki dengan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau model pembelajaran kooperatif bagaimana? Model pembelajaran kooperatif itu anak-anak sekalian adalah model yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok itu memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Dan jika mungkin anggota kelompok itu berasal dari budaya yang berbeda, daerah yang berbeda, suku yang berbeda, dan juga memperhatikan kesetaraan gender. Model kooperatif ini anak sekalian mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian saintifik bagaimana Pak? Saintifik adalah konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik ilmiah. Pembelajaran tidak hanya fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi siswa dalam melakukan observasi, tetapi bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dalam berinovasi dan berkarya. Selanjutnya, sekolah mempersiapkan peserta didik mampu meraih prestasi akademik dan non-akademik. Anak-anak sekalian, sekolah akan berusaha semaksimal mungkin melatih kalian, memupuk bakat kalian. Sekolah akan memberikan kertas selebaran pilihan kalian. Ada kegiatan apa saja yang kalian minati. Ada di bidang akademik, ada di bidang non-akademik. Ada kegiatan yang wajib kalian ikuti, yaitu kegiatan pramuka. Kemudian yang lain adalah kegiatan pilihan. Kalau Bapak perlihatkan ada kegiatan latihan ekstra komputer. Siapa yang suka dengan IT, silakan nanti mengikuti ekstra komputer. Kemudian anak-anak yang suka paskibra, pasukan pengibar bendera, silakan ikut paskibra. Kemudian anak-anak sekalian yang kegiatan wajib adalah kegiatan pramuka, dengan membentuk kedisiplinan kalian semuanya.
Selanjutnya kegiatan-kegiatan olahraga juga, yang suka sepak bola, yang suka bola voli akan Bapak latih. Juga ada kegiatan seni, ada drum band. Anak-anak akan dilatih bisa drum band seperti dalam gambar yang Bapak tampilkan. Ini kakak kelas kalian yang tampil di sekolahan. Juga kadang-kadang kita keluar mendapat undangan dari masyarakat untuk tampil di kegiatan desa atau lingkungan mereka. Juga yang suka banjari, anak-anak akan dilatih banjari. Lalu sekalian, selanjutnya adalah nomor 5. Sekolah mampu melaksanakan komitmen sekolah sesuai tugas dan fungsi ketenagaan. Lalu sekalian, pendidik dan tenaga kependidikan sudah mempunyai aturan, tata tertib yang harus kita patuhi, baik internal maupun peraturan dari Dinas Pendidikan. Dan nomor 6, sekolah mampu memenuhi menambah sarana dan prasarana yang layak, melakukan penataan dan perawatan yang baik. Sekolah akan berusaha semaksimal mungkin kita mengusulkan ke Dinas Pendidikan atau dalam skala kecil kita melakukan perawatan agar sarana prasarana kita lebih baik. Nomor 7, sekolah mampu menerapkan 100% manajemen berbasis sekolah, yaitu upaya memperbaiki pendidikan dengan mendelegasikan pengambilan keputusan penting dari pusat dan wilayah sekolah. Dalam hal ini, kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan oleh sekolah. Dalam sistem manajemen berbasis sekolah ini, sekolah dituntut untuk mandiri, menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan baik kepada masyarakat, dari murid, komite, maupun kepada pemerintah. Yang terakhir, sekolah mampu membekali peserta didik di bidang entrepreneurship yang berbudaya dan berbasis lingkungan. Lalu sekalian, sekolah akan berusaha mengembangkan bakat kalian, bakat minat kalian, atau memberikan pelajaran tentang entrepreneurship yang nantinya akan membekali kalian, bekal kalian di masyarakat, agar kalian mampu tampil di masyarakat, menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di lingkungan kalian masing-masing dengan mempunyai bakat, mempunyai keterampilan yang akan kami berikan pelatihan pada kalian semuanya. Demikian anak sekalian, dari Bapak saya kira cukup, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap semangat. Meskipun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat, tetap semangat. Anak-anak SMP 32 harus mempunyai jiwa yang tangguh, mempunyai rasa percaya diri. Saya, siswa SMP 32 Gresik, siap belajar dengan semangat meskipun dalam kondisi apapun. Nah, sekalian, demikian dari Bapak, mohon maaf, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.